Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 10 langkah mendapatkan keajaiban tahajud. 10 langkah mendapatkan keajaiban tahajud. Saudara-saudariku yang mulia, keajaiban itu akan terjadi pada diri orang-orang yang mempercayainya. Kalau kamu tidak percaya pada keajaiban, maka jangan harap kamu bisa mendapatkan keajaiban tersebut. Kuncinya mendapatkan keajaiban adalah yakin bahwa Allah akan memberikannya untuk kita, yaitu langkah yang pertama, bukalah semua yang menutupi diri kita. Bukalah semua yang masih menutupi diri kita. Bisa jadi dosa-dosa kita selama ini yang menutupi diri sehingga semua pintu tertutup, baik itu pintu rezeki, pintu silaturahmi, dan banyak lagi pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu, sadari ada kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan. Akui bahwa semua yang terjadi pada diri kita selama ini adalah karena dosa kita, dan terjadinya kejadian buruk yang mungkin kita alami saat ini adalah untuk mencuci dosa-dosa kita agar hati kita dan diri kita menjadi bersih. Lalu langkah yang kedua, belajarlah ikhlas dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ucapkan, saya salah, semua orang benar. Bagi yang belum terbiasa hal ini memang tidak mudah, tetapi ini satu-satunya cara untuk membuka semua yang menutupi diri kita, menjadikan diri kita bersih kembali. 3. Sadari bahwa ucapan adalah doa. Oleh karena itu, selalu ucapkan yang baik-baik agar hukum terwujudnya pikiran bekerja. Hanya yang baik yang akan terjadi pada kehidupan kita di masa depan. Ucapan yang baik, misalnya dengan mengucapkan subhanallah, masya Allah, dan sejenisnya. Langkah yang keempat, selalu disiplin dalam berkata. Berusaha untuk tetap konsisten berkata yang baik dengan berusaha disiplin dalam setiap kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita. Hal ini dilakukan agar apa yang kita ucapkan akan benar-benar terjadi keajaiban. 5. Yakini bahwa setiap kesulitan yang kita alami adalah ujian dari Allah. Setiap kesulitan akan berganti dengan kemudahan yang berlipat. Jadi terimalah dengan lapang dada dan hati yang ridho. Hal ini juga sudah dijelaskan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, surat ke-94.
yaitu surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 6. Jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Lepaskan semua memori masa lalu dalam kepasrahan kita. Lepaskan dendam, penyesalan, dan sejenisnya. Jangan digenggam karena akan memperberat beban hati kita. 7. Minta petunjuk dari Allah. Buka Al-Quran sesering mungkin secara acak untuk dapat petunjuk dari Allah. Apapun ayat yang kita temui adalah jawaban dari Allah atas petunjuk yang kita minta. 8. Lepaskan laknat Allah dengan melakukan sholat taubat. Sebelum kita meminta maaf kepada Allah atas semua kesalahan kita, maka maafkan terlebih dahulu semua orang. Minta maaf dalam sholat dengan khusyuk agar kebersihan hati bisa benar-benar dirasakan. 9. Doakan kemuliaan dan kebahagiaan untuk orang lain. Jangan lagi peduli dengan kebahagiaan kita, tapi pedulilah dengan kebahagiaan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka ribuan malaikat akan mendoakan kita, dan doa malaikat tidak akan pernah tertolak serta sangat cepat sampai di arsy-Nya Allah. Karena saudara-saudariku yang mulia, doa malaikat itu tidak akan pernah tertolak serta sangat cepat sampai di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah yang ke-10 yaitu hiduplah dengan bahagia. Biasakan tersenyum ketika terbangun di pagi hari. Ucapkan syukur sebanyak mungkin sehingga perasaan kita bahagia. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi penjelasan mengenai 10 langkah mendapatkan keajaiban setelah kita melaksanakan riyadhah sholat tahajud. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, dan yang terpenting dalam kita beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.